Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahfira Putrini Ahmad dari kelas 1 AK Bidanan. Di sini saya akan menjelaskan materi anatomi fisiologi sistem endokrin. Nah, sistem endokrin itu sistem kontrol kelenjar tanpa saluran ductus yang menghasilkan hormon yang tertiup di dalam tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Selanjutnya, anatomi fisiologi kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau pituitari bisa disebut juga master of gland atau kelenjar pengendali, yaitu menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis berbentuk bulat dan berukuran kecil dengan diameter 1,3 cm. Hipofisis juga dibagi menjadi 3 bagian, bagian depan anterior, bagian tengah atau pars intermedia, bagian belakang atau posterior. Selanjutnya ada hormon hipofisis. Yang pertama lobus depan atau anterior. Di dalamnya itu terdapat growth hormone atau GH. Hormon ini berfungsi mempromosikan pertumbuhan jaringan tubuh. Berikut ada prolaktin atau PRI. Hormon ini berfungsi mempromosikan produksi susu dari kelenjar susu. Berikut ada thyroid stimulating hormone atau TSH. Hormon ini berfungsi merangsang pelepasan hormon oleh korteks adrenal. Berikut ada follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon ini berfungsi merangsang produksi gamet di gonad. Berikut ada luteinizing hormone atau LH. Hormon ini merangsang produksi androgen oleh gonad. Selanjutnya, bagian tengah atau plasmidia di dalam hormon tersebut terdapat hormon melanosity stimulating hormone atau MSH. Hormon ini berfungsi mempengaruhi warna kulit individu dengan cara menyebarkan putih melanin. Yang berikut bagian belakang atau posterior. Di dalam hormon ini terdapat hormon antidiuretik hormon atau ADH. Hormon ini berfungsi merangsang reabsorpsi air oleh ginjal. Yang berikut ada oksitosin, hormon yang merangsang kontraksi rahim saat melahirkan. Selanjutnya anatomi fisiologi kelenjar tiroid dan paratiroid. Nah, kelenjar tiroid atau glandula tiroid ialah organ endokrin yang terletak di leher manusia, tepatnya di region culi dan melekat pada trakea. Kemudian kelenjar tiroid dapat ditemui di bagian depan leher sedikit di bawah laring. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuat protein, mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Kelenjar tiroid dapat distimulasi dan menjadi lebih besar oleh epoprostenal. Kelenjar tiroid mengeluarkan 2 hormon penting. Yang pertama triiodothyronin atau T3, tirosin atau T4 yang berfungsi mengatur laju metabolisme dengan cara mengalir bersama darah dan memicu sel untuk mengubah lebih banyak glukosa. Dapat disimpulkan hormon ini mengatur metabolisme tubuh. Nah, selanjutnya kelenjar paratiroid atau glandula paratiroid. Terletak pada muka dorsal, bawah lobus glandula tiroid berbentuk bulat sebesar kacang kedelai, berwarna lebih gelap dibandingkan kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid bisa disebut juga kelenjar anak gondok dan juga memiliki 4 buah kelenjar, 2 di bagian superior, 2 di bagian inferior. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dan fosfor di dalam tubuh. Kelenjar anak gondok atau kelenjar paratiroid terletak di dekat kelenjar gondok hormon yang dihasilkan yaitu parathormon dengan fungsi mempertahankan kadar kalsium dan fosfor dalam darah. Kelenjar paratiroid adalah dua pasang kelenjar kecil yang tertanam di setiap sisi permukaan kelenjar tiroid. Kelenjar kecil ini menghasilkan hormon paratiroid yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah dan metabolisme tulang. Nah, selanjutnya pankreas. Pankreas itu terletak dalam abdomen pada regio umbilicalis dan hypochondrium sinistra.
Pankreas itu terdiri dari bagian-bagian, ada caput, cilium, korpus, cauda. Mereka terletak dalam hilum lianalis. Saluran kelenjar pankreas ada ductus pancreaticus majus atau Wirsuni, ductus pancreaticus accessoris minor atau Santorini. Pankreas itu organ pada sistem pencernaan yang memiliki fungsi utama yaitu untuk menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Kelenjar pankreas terletak pada bagian belakang lambung, berhubungan erat dengan duodenum atau usus 12 jari. Pankreas ini memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Nah, kelenjar eksokrin ini kelenjar yang tidak melalui darah, tapi ada saluran khusus yaitu ductus pancreaticus. Nah, di ductus pancreaticus ada ductus Wirsuni dan ductus Santorini. Selanjutnya kelenjar endokrin. Kelenjar ini yang melalui darah. Berikut hormon yang dihasilkan pankreas, hormon insulin dan hormon glukagon. Yang terakhir ada fungsi pankreas. Fungsinya yaitu menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim-enzim trypsinogen, amilase, dan lipase. Selanjutnya saya akan menunjukkan gambar kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini terletak di tulang sphenoid atau sela turcica di dasar otak besar di bawah hipotalamus otak tengah. Kelenjar hipofisis ini terbagi menjadi dua bagian. Yang ini hipofisis anterior terletak di depan, dan ini hipofisis posterior terletak di bagian belakang. Selanjutnya saya akan menunjukkan gambar kelenjar tiroid dan paratiroid. Yang ini kelenjar tiroid yang mirip seperti kupu-kupu dan terletak di dalam leher, bagian depan, dan di bawah laring. Yang ini. Selanjutnya contoh gambar kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini terletak di belakang kelenjar tiroid. Dua tertanam di bagian superior pada kelenjar tiroid dan dua di bagian inferior. Ukurannya ini sebesar atau mirip kacang polong. Yang ini seperti ini. Ini ya teman-teman. Ini. Selanjutnya saya akan menunjukkan contoh gambar pankreas. Pankreas ini terletak di belakang lambung, ukurannya sekitar 15-25 cm. Yang pertama ada kepala pankreas. Kepala pankreas yaitu menempel pada usus halus. Bagian ini bagian yang terluas dari pankreas. Selanjutnya ada badan pankreas. Yang ini badan pankreas ini bagian di antara kepala dan ekor pankreas. Selanjutnya ada ekor pankreas. Bagian ini meruncing yang terletak pada perut kiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.